Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari analisis kami mengenai kebijakan pemerintah Desa Ciparigi dalam penanggulangan COVID-19. Sebelumnya, saya meminta kepada kawan-kawan semua untuk menundukkan kepala sejenak untuk berdoa bersama-sama bagi umat Islam. Mari kita membacakan surat Al-Fatihah bersama-sama. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan virus corona ini cepat berlalu dan kita bisa bertemu kembali. Berdoa mulai. Amin. Terima kasih kepada kawan-kawan semua. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan ini dapat dikabulkan dengan segera. Baik, selanjutnya kita akan masuki sesi presentasi dari pertemuan kali ini, yaitu di mana kita ada 3 pemateri. Yang pertama adalah Abdul Aji Sutara, yang kedua Angga Septiana, dan yang ketiga adalah Angga Yuda Wijaya Putra. Sebelumnya saya akan membuka terlebih dahulu mengenai topik dari presentasi kita hari ini, yaitu tentang kebijakan pemerintah Desa Ciparigi dalam penanggulangan COVID-19. Kawan-kawan, sebagaimana kita ketahui bahwasanya Indonesia saat ini sedang darurat COVID-19. Namun alhamdulillahnya pada bulan sekarang ini kasus di Indonesia itu memang meningkat, tetapi di daerah-daerah itu sudah mulai menurun. Nah, kebijakan-kebijakan pemerintah pusat banyak sekali dikeluarkan saat penanggulangan COVID-19 ini, tidak terkecuali di pemerintahan desa. Pemerintah Desa Ciparigi yang di bawah naungan Kecamatan Sukadana, Kabupaten Ciamis juga melakukan beberapa kebijakan selama masa pandemi COVID-19 ini. Di antaranya yang kami teliti adalah kebijakan yang kami teliti yang pertama mengenai kebijakan PSBB dan aturan mudik. Kemudian yang kedua adalah kebijakan mengenai bantuan sosial dan bantuan langsung tunai. Dan yang ketiga adalah hambatan-hambatan serta upaya yang dilakukan selama masa penanggulangan COVID-19 ini. Nah, untuk lebih jelasnya, saya persilakan kepada pemateri pertama, Abdul Aji Sutara, untuk memaparkan hasil penelitian mengenai kebijakan PSBB di pemerintah Desa Ciparigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang kebijakan PSBB dan protokol kesehatan COVID-19. Ya, diantaranya yaitu pembentukan posko tanggap darurat COVID-19. Yang kedua, pembagian masker secara gratis, penyemprotan cairan disinfektan di rumah-rumah warga. Nah, yang keempat, pelarangan kegiatan yang memungkinkan orang berkerumunan. Dan yang seterusnya menyediakan sabun cuci tangan di tempat-tempat umum. Yang seterusnya lagi anjuran isolasi mandiri bagi orang yang mudik. Kemudian menyediakan dapur umum. Selanjutnya adalah pemaparan mengenai kebijakan bantuan sosial dan bantuan langsung tunai di Desa Ciparigi yang akan dijelaskan oleh Saudara Angga Septiana. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu materi tentang kebijakan pemberian bantuan sosial dan bantuan langsung tunai di Desa Ciparigi. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam pandemi COVID-19, pemerintah Desa Ciparigi membuat kebijakan pemberian bantuan sosial dan bantuan langsung tunai yang berasal dari dana desa. Bantuan tersebut berasal dari dana desa yang dialokasikan untuk penanggulangan COVID-19 ini. RAPBD yang telah disusun mengalami perubahan setelah adanya pandemi COVID-19. Perubahan ini terjadi pada alokasi dana, di mana kebijakan perubahan alokasi anggaran tidak serta-merta dilakukan oleh pemerintah desa tanpa payung hukum yang pasti. Perubahan alokasi dana sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK 05/2020 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran belanja negara dalam penanganan pandemi coronavirus ini.
Menurut data per tanggal 5 Juni 2020, bahwasannya penerima BLT di Desa Ciparigi sudah mencapai 50%. Artinya, dari keseluruhan pengajuan sudah diterima setengahnya. Terima kasih. Yang terakhir adalah mengenai hambatan-hambatan dan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Desa Ciparigi dalam penanggulangan COVID-19. Akan dijelaskan oleh Angga Yuda Wijaya Putra. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi selanjutnya. Materi yang ingin saya sampaikan adalah bagian C, yaitu hambatan-hambatan dan upaya dalam kebijakan penanggulangan COVID di Desa Ciparigi. Pembuatan kebijakan ternyata ada hambatan-hambatannya. Faktor berasal dari internal maupun eksternal. Hal ini pun terjadi di Desa Ciparigi dalam pembuatan kebijakan penanggulangan COVID-19. Hambatan-hambatan yang terjadi: 1. Aturan dari pemerintah pusat yang berubah-ubah. Aturan pemerintah yang berubah-ubah kerap membuat aparat pemerintah desa kebingungan dan mengulang kembali pekerjaannya. Aturan yang berubah ini adalah aturan tentang penerimaan bantuan sosial dan bantuan langsung tunai dana desa. Selama masa PSBB, kriteria yang diturunkan oleh pemerintah pusat dengan kriteria yang disampaikan ke desa selalu berubah. Hal ini menyebabkan aparat pemerintah desa harus cepat dalam menanggapi aturan yang bersifat dinamis. Nomor 2, banyaknya data ganda penerima bantuan. Data menjadi faktor penting dalam segala hal, termasuk penyebaran bantuan sosial dan bantuan langsung tunai, dana desa BLT-DD. Pada masa pandemi ini banyak kekeliruan dalam data yang diterima oleh pemerintah desa yang menyebabkan adanya tumpang tindih bantuan. Data yang ganda ini menjadi hambatan karena aparat pemerintah desa harus kembali memperbaiki data warga yang belum mendapatkan bantuan. Banyaknya tuntutan dari warga yang protes karena tidak mendapatkan bantuan sosial maupun bentuk uang tunai langsung. Ketika bantuan sosial langsung tunai desa dibagikan tentunya sesuai dengan kriteria yang telah diberikan oleh pemerintah kecamatan yang berasal dari dinas sosial. Kriteria yang diberikan seringkali tidak sesuai dengan berubah-ubah. Ketika tidak sesuai dan berubah-ubah ketika warga yang terdampak tidak menerima bantuan, sedangkan yang tidak seakan-akan terdampak menerima bantuan. Tidak terdampak menerima bantuan dan yang terdampak pun menerima bantuan. Menjadi masalah dan gejolak baru di masyarakat. Masyarakat yang melakukan protes tentunya menjadi beban aparat pemerintah desa, sehingga memaksa pemerintah desa untuk mengeluarkan kebijakan baru. Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi, tentunya harus ada upaya dari pemerintah desa untuk menyelesaikan dalam hal ini. Pemerintah Desa Ciparigi mengeluarkan kebijakan serta upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Yang pertama, cepat tanggap dan menerima informasi atau aturan baru. Ketika banyak perubahan dalam aturan penanggulangan COVID, tentunya pemerintah desa harus dengan tanggap dan sigap dalam menerimanya. Upaya yang dilakukan, upaya yang dilakukan ketika banyak yang aturan yang berubah-ubah adalah dengan mengikuti aturan yang telah disepakati bersama. Dalam pelaksanaannya pun, pemerintah desa bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD untuk merealisasikan kebijakan yang telah diterapkan. Upaya mengatasi yang ganda. Dalam hal data yang ganda, para aparat pemerintah desa memeriksa kembali data yang sudah ada, perbaikan data, serta melihat langsung ke data yang sudah diinput. Bisa melihat dari data RT, RW maupun lurahnya atau kepala dusun. Semua kepala dusun, RT, RW sedesa Ciparigi diharuskan ikut berpartisipasi dalam mengkaji ulang data yang ganda. Data yang telah diubah nantinya akan diperbaiki oleh desa dan diberikan ke pihak kecamatan langsung ditindaklanjuti. Kebijakan nomor 3, kebijakan tentang bantuan sosial dan bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD). Mengingat banyaknya protes masyarakat karena tidak sesuai sasaran, pemerintah Desa Ciparigi mengeluarkan kebijakan untuk pembagian bantuan sosial dan bantuan langsung tunai dana desa dengan mengubah kembali usulan data. Selain itu, karena bantuan sosial
dan bantuan langsung tunai desa harus sesuai dengan 14 indikator kemiskinan, maka sulit untuk pemerataan bantuan. Maka dari itu, pemerintah Desa Ciparigi membuat kebijakan bahwa dana bantuan sosial akan diberikan kepada warga yang sesuai kriteria dan terdampak. Tentunya mengutamakan dua unsur, yaitu kelayakan dan kepatutan. Apabila ada yang menerima bantuan sosial sebanyak 2 kali dan dalam keadaan tidak layak, maka bantuan yang kedua akan diberikan kepada orang yang lebih layak menerima dengan mempertimbangkan data. Data akan diubah dan diusulkan dengan nama penerima yang sudah diperbaiki. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan materi tentang kebijakan pemerintah Desa Ciparigi selama masa penanggulangan COVID-19 ini sudah dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Selanjutnya, kesimpulan dari hasil penelitian kami adalah bahwa di Desa Ciparigi telah melakukan kebijakan yang berjalan dengan baik selama penanggulangan COVID-19. Tidak adanya ODP, PDP, ataupun pasien yang positif COVID-19 di Desa Ciparigi. Kemudian bantuan langsung tunai dan bantuan sosial dapat disalurkan meskipun ada beberapa hambatan. Namun hambatan tersebut tidak menjadi kendala karena pemerintah Desa Ciparigi dengan susah payahnya mencari upaya sehingga bantuan sosial dan bantuan langsung tunai bisa diterima oleh masyarakat. Nah, kawan-kawan, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.